Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Roy Agnostik. Sebenarnya, sejujurnya, pertanyaan tentang siapakah yang menciptakan Tuhan itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Itu adalah pertanyaan yang sangat absurd. Karena gini, pertanyaan siapakah yang menciptakan Tuhan itu sama seperti bagaimana bau warna biru. Jadi, ini semacam pertanyaan yang logical fallacy ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak cara pandang manusia atau cara pandang warga Konoha itu tentang Tuhan itu masih salah kaprah gitu. Jadi ada banyak cara pandang orang-orang Indonesia itu terhadap Tuhan itu, sehingga ini mempengaruhi permasalahan dan ini mempengaruhi konflik. Ini bikin gesekan-gesekan. Jadi cara pandang kita terhadap Tuhan itu sangat penting ya. Yang saya bahas, yang saya fokuskan di sini adalah bukan siapa yang menciptakan Tuhan, tapi cara pandang kita terhadap Tuhan itu seperti apa. Jadi waktu saya dulu kecil ya, saya sering bertanya sama teman-teman saya, sama guru saya, atau sama lingkungan saya, siapa yang menciptakan Tuhan? Ya jawabannya mentok-mentok seperti Tuhan itu tidak bermula dan tidak berujung. Ya mentok-mentok di situ aja. Dalam kurung mereka nggak bisa jawab sebenarnya ya. Bisa aja sebenarnya dibahas, tapi ya manusia menghindari itu biasanya. Karena apa? Karena tidak menemukan jawaban, dan bisa aja orang yang bertanya seperti ini jadi gila ya. Jadi keseluruhan video ini tentang filsafat ketuhanan. Di antara sahabat yang nonton video ini tidak suka dengan tema-tema filsafat ketuhanan, ya silakan skip video ini, karena di video ini keseluruhannya saya akan ngomong tentang filsafat ketuhanan. Kalau boleh jujur ya, ada beberapa sudut pandang yang manusia percaya gitu. Sudut pandang ketuhanan. Satu dari sudut pandang agama, sudut pandang ketuhanan dari Tuhannya Spinoza, sudut pandang ateis, dan saya akan memberikan sudut pandang saya sendiri. Jadi kita akan melihat atau memetakan sudut pandang terhadap Tuhan ini dari beberapa versi ya. Kita mulai dari sudut pandang seorang ateis. Jadi sudut pandang seorang ateis itu, Tuhan itu tidak ada dan tidak punya konsep ketuhanan. Kalau misalnya kaum agamis bertanya, apakah Tuhan itu ada? Ateis akan menjawab, Tuhan itu nggak ada. Lalu kaum agamis biasanya akan mengolok-olok dengan pertanyaan, buktikan Tuhan itu tidak ada. Lalu ateis biasanya menjawab, bagaimana saya membuktikan Tuhan itu ada kalau Tuhan itu tidak ada? Bagaimana sesuatu hal bisa dibuktikan kalau sesuatu hal itu tidak ada? Jadi tidak bisa membuktikan sesuatu hal yang tidak ada, ya kan? Orang nggak ada gimana mau buktiin? Gitu biasanya jawaban daripada seorang ateis ya. Dan biasanya kaum agamis akan marah-marah itu, mencak-mencak biasanya. Semu pendek ya, nggak semua semu pendek. Yang nonton video ini saya yakin semu panjang ya, bukan semu pendek. Jadi kita akan ambil dari sudut pandang yang lain, misalnya dari sudut pandang Tuhannya Spinoza. Sudut pandang Tuhannya Spinoza ini, Spinoza mengatakan bahwa Tuhan itu tidak seperti Tuhannya orang agamis ya, yang lebih ke sosok gitu. Spinoza mengatakan Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang sangat dewasa, tidak suka ngambek, tidak haus akan pujian, tidak harus dipuji-puji tiap hari, tidak harus disembah-sembah tiap hari, tidak murka, tidak suka menghukum, tidak marah-marah kalau tidak dipuji-puji tiap hari, tidak disembah-sembah tiap hari, gitu. Tidak ngambekan. Jadi Tuhannya Spinoza itu seperti itu. Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang maha dewasa, yang maha mengerti, yang maha baik, tidak suka yang namanya haus akan pujian, harus disembah-sembah tiap hari, harus dielulukan tiap hari. Jadi Spinoza mengatakan seperti itu. Siapa itu Spinoza? Spinoza itu adalah seorang filsuf. Sebenarnya Spinoza ini salah satu filsuf yang berpengaruh di Eropa ya. Dan beliau ini juga awalnya ditasbihkan menjadi seorang rabi. Rabi itu dalam istilah orang Yahudi itu adalah pemuka agama. Awalnya dia ini dicetak untuk menjadi seorang pemuka agama. Akan tetapi di tengah jalan dia berbalik arah, berputar. Dia berpikir bahwa
sepertinya ada yang salah dengan ketuhanan orang-orang Yahudi ini. Dia kan orang Yahudi. Seperti ada yang salah dengan prinsip orang-orang Yahudi. Sehingga dia menuliskan buku dan dibaca oleh Albert Einstein. Albert Einstein juga mengakui bahwa Tuhannya si Spinoza ini adalah Tuhan yang saya sembah, yang saya akui maksudnya. Bukan sembah ya. Orang Albert Einstein tidak mengatakan seperti itu. Tidak suka menyembah sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Begitu kata Albert Einstein. Jadi saya juga prefer ke Tuhannya Spinoza ini. Saya melihat Tuhannya Spinoza ini adalah Tuhan yang sangat dewasa. Tuhan yang tidak ngambekkan gitu, tidak haus akan pujian, harus dipuji-puji gitu, harus sembah-sembah gitu. Jadi Spinoza itu lebih dikenal karena pemikirannya yang orisinil dan berpengaruh di abad ke-17 ya. Dia juga dikenal karena gagasannya tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat. Kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya berpengetahuan. Jadi epistemologi ini memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi epistemologi ini adalah hal yang sangat krusial ya menurut saya, yang sangat penting ya. Sekarang kita bahas Tuhannya kaum agamis. Jadi yang saya maksud kaum agamis di sini ya, kaum agamis di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, harus dipisahkan ya. Saya tidak mengatakan ini Tuhannya orang Indonesia ya, tapi Tuhannya warga Konoha. Jadi kaum agamis di Konoha itu ya, saya melihat Tuhannya itu harus dielu-elukan tiap hari gitu, disembah-sembah, dipuji-puji. Kalau nggak dipuji-puji bisa marah-marah. Terus haus akan pujian, haus akan disembah gitu. Suka ngambek, pencemburu, terus suka menghukum, suka murka. Tuhannya maha baik, tapi maha murka juga. Lengkap nggak sih bedanya? Jadi semacam ada inkonsistensi ya. Katanya Tuhan itu maha baik, terus maha murka, maha menghukum. Sungguh di luar nulur ya. Tapi ini Tuhannya warga Konoha ya, bukan Tuhannya orang Indonesia ya. Sangat tidak masuk akal ya kalau menurut saya pribadi. Tapi enggak jadi masalah, walaupun Tuhan warga Konoha tidak masuk akal ya. Saya tidak menghargai itu. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhannya warga Konoha itu keliru, enggak. Setidaknya kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Nah, sekarang dari sudut pandang saya pribadi ya, saya melihat Tuhan itu tidak seperti sosok seperti Tuhannya warga Konoha ya. Tuhannya warga Konoha itu kan lebih ke sosok, atau kaum agamis biasanya seperti itu, lebih ke sosok. Jadi Tuhan yang saya maksud di sini adalah kata ganti atas ketidakketahuan manusia. Jadi gini, kalau misalnya kita mencari tahu sesuatu hal, tapi kita tidak tahu artinya, maka kita akan memberikan kata ganti dengan misteri. Jadi saya melihat ketidaktahuan manusia tentang sains, tentang apapun itu, maka disebutlah Tuhan. Daripada kita pusing-pusing, kita sebut aja Tuhan. Jadi Tuhan yang saya maksud itu bukan sosok ya, tapi sesuatu hal yang belum terpecahkan. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Dulu di abad pertama, kalau ada yang mengatakan petir itu terjadi karena ada muatan listrik di awan, maka orang-orang akan diketawain. Karena apa? Karena zaman itu belum familiar science. Sehingga saat itu dipercaya yang menciptakan petir itu adalah Tuhan. Dalam mitologi Yunani juga seperti itu. Yang menciptakan petir itu adalah dewa. Kenapa disebut dewa? Karena ketidaktahuan mereka itu, kenapa bisa terjadi petir? Seperti dewa petir misalnya, Zeus. Itu kan dipercaya menyebabkan ada petir di dunia kan. Padahal kan petir itu karena ada muatan listrik di awan kan. Ada muatan listrik di awan. Jadi Tuhan itu juga seperti itu. Waktu abad pertama kalau ada yang bertanya, kenapa ada petir? Maka orang susah berpikir karena belum ada sains ya. Sehingga disebutlah Tuhan. Oh, itu karena buatan Tuhan. Oh, itu karena buatan Tuhan. Nah, kok nggak beda-bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Jadi
menurut saya Tuhan itu adalah sesuatu hal yang belum bisa dipecahkan, tapi bukan sosok ya, bukan seseorang ya, bukan yang orang yang berewokan ya, bukan orang yang jangkung gitu, bukan orang yang ya wajahnya seperti raksasa ya, bukan seperti itu ya, bukan sosok ya, tapi lebih ke kata ganti ketidaktahuan kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa sosok Tuhan yang saya maksud di sini atau ketidaktahuan manusia itu tidak bisa dipecahkan ya. Bisa dipecahkan, mungkin butuh waktu 1000 tahun atau 2000 tahun lagi. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan di dunia ini. Seperti siapa yang menyebabkan ledakan Big Bang, siapa yang menyebabkan ledakan supernova, kalau dunia ini terbentuk daripada black hole misalnya atau Big Bang misalnya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sehingga daripada pusing-pusing kita sebut saja yang menciptakan itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang saya maksud itu bukan sosok ya, tapi lebih ke kata ganti dan tidak saklek gitu. Tuhan yang saya maksud di sini saklek itu Tuhan yang abadi, bukan. Masih bersifat sementara. Karena kalau ada sains yang bisa membuktikan nanti ini bisa berubah-ubah gitu sebenarnya. Karena ketuhanan manusia itu juga sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu berubah-ubah. Mulai daripada animisme, menyembah dewa-dewi, terus sekarang Tuhan gitu, sekarang pewahyuan dan lain sebagainya. Sebenarnya berubah-ubah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari dari dulu sampai sekarang itu berevolusi. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya berevolusi dari dulu sampai sekarang. Dulu Tuhannya banyak, sekarang Tuhannya Esa. Jadi ini semacam evolusi ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan saya yang paling benar, Tuhan saya yang paling suci, itu menurut saya itu pemikiran yang absurd ya. Tapi gini guys, kenapa saya bahas tentang sudut pandang kita terhadap Tuhan ini? Karena kalau kita salah kaprah dalam menilai ketuhanan kita itu, maka ini akan menciptakan konflik. Contoh misalnya, kalau sudut pandang seseorang itu berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan kita yang paling jago, maka antar umat beragama ini akan penasaran. Tuhan siapa sih yang paling jago? Zaman dulu juga seperti itu, zaman dewa-dewi kan. Mereka perang karena apa? Karena mereka berpikir dewa bukan Tuhan ya. Dewa siapa yang paling jago? Zaman sekarang juga seperti itu. Banyak antar umat beragama itu berpikir Tuhan siapa yang paling jago. Maka terjadilah konflik antar umat beragama. Karena penasaran Tuhan siapa sih yang paling jago. Jadi cara pandang kita terhadap Tuhan ini bisa mempengaruhi konflik. Bisa bikin konflik antar umat beragama. Selain itu, di kolongan saya melihat banyak orang berpikir bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang paling benar, sehingga menganggap Tuhan orang lain itu salah. Padahal kan bisa aja kita berpikir bahwa Tuhan itu satu, yang menciptakan manusia itu satu. Bisa aja kita berpikir seperti secara simple ya. Simple. Tapi kan warga kuno itu kadang berpikir Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, Tuhan yang orang lain itu sesat. Sehingga ini akan menjadikan konflik. Kita berpikir Tuhan orang lain itu beda dengan kita. Sehingga kita terkotak-kotak. Terjadinya konflik. Ini mempengaruhi ya. Jadi kalau ada orang yang berpikir jangan bahas ini dong, jangan bahas Tuhan, kita kan nggak sampai akal kita ke situ. Menurut saya ini pemikiran yang keliru. Karena cara pandang kita terhadap Tuhan itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Itu poinnya. Jadi ini juga mempengaruhi kemajuan satu bangsa ya. Apa pengaruhnya? Ya pengaruh dong. Kalau kita konflik tiap hari antar umat beragama, ribut. Jadi harus disatukan dulu. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu seperti apa antar umat beragama. Harus disatukan dulu. Gak bisa kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan orang lain sesat, Tuhan agama impor yang paling benar, agama lokal nggak benar. Nggak boleh seperti itu. Ini akan mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Ini akan mempengaruhi bangsa kita maju atau tidak. Jadi berapapun dana yang digelontorkan pemerintah untuk kemajuan suatu bangsa gitu, berapapun duit yang kita pinjam ke luar negeri, kalau pemikiran kita atau tradisi kita dalam beragama masih kacau, maka negara susah maju. Bisa maju tapi butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu ribuan tahun. Jadi 2045 itu Indonesia emas itu. Nih potong kuping saya. Kalau itu terjadi. Karena apa? Karena saya masih melihat jauh ya.
Ya, pemerintahan kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi dan lain sebagainya. Itu kan hanya di atas-atasnya ya. Tapi akarnya kan belum dicabut ya. Ini nih ibarat pohon ya. Prabowo sekarang ini lagi memberantas korupsi segala macam ya. Tapi kan akarnya ada. Ini akarnya belum dicabut ibarat pohon ya. Akarnya itu apa? Tradisi kita dalam beragama. Tradisi kita dalam beragama itu banyak mempengaruhi mindset kita, pola pikir kita. Jadi kalau akarnya nggak dicabut, tradisi kita dalam beragama ini nggak dibenerin dulu, maka kita akan tetap berkutat di sini aja di atas gitu. Ada orang korupsi misalnya diberantas, tapi kan dari akarnya belum dibenerin gitu. Kenapa bisa korupsi? Kan banyak orang berpikir kalau misalnya ada orang mau korupsi nih, ya nanti juga kan dosa bisa dihapus dong. Nanti saya ibadah nanti ke sana bisa dihapus dong. Saya bisa ibadah ke luar negeri bisa dihapus dong dosanya. Kan banyak orang berpikir seperti itu kan. Nanti saya berdoa bisa dihapus dong dosanya. Kan banyak orang berpikir seperti itu kan. Sehingga banyak koruptor kan. Mereka nggak takut dosa karena mereka berpikir ya nanti juga bertobat kok. Tapi kalau untuk kemajuan suatu bangsa nggak bisa seperti itu dong. Nggak bisa seperti itu. Jadi akarnya dulu harus dibenerin. Jadi kalau saya jadi presiden ya tapi ya ini cuma andai-andai aja ya. Yang pertama saya benahi itu adalah tradisi dalam beragama di Konoha dulu. Tradisinya dulu. Bila penting semua pemuka agamanya itu dikumpulin, disatuin dulu mindsetnya. Mindset yang benar dalam beragama itu seperti apa. Bagaimana cara kita beragama yang dewasa. Itu dulu dibenerin. Dikumpulin semuanya di satu tempat dikumpulin. Bila perlu digaji deh. Gajinya 5 juta per bulan. Guru-guru agama, pemuka-pemuka agama digaji. Jadi mereka itu nggak usah ngambil duit dari masyarakat, nggak usah morotin duit dari masyarakat, nggak usah bikin makan palsu dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih baik digaji sama pemerintah, tapi tujuannya apa? Memberikan mindset yang tepat kepada masyarakat. Tapi sekarang ini kan nggak ada standar kan, nggak diatur kan sama pemerintah. Jadi dasarnya di sini semua dasarnya. Pemikiran kita itu banyak dipengaruhi oleh agama dan sangat banyak dipengaruhi oleh pemuka agama. Jadi pemuka agama kalau clear ya kayak gini, kacau kan jadinya. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Sekuler, salam sekularisme.